Ini benar-benar sangat mengejutkan. Mbappe resmi gabung timnas. Erick Thohir resmi umumkan pemain naturalisasi baru, Mbappe. Mbappe berjanji siap tampil di FIFA Series dan Piala AFF. Senang presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex-kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hartman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Hartman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk. Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk. Klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik, ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19. Dari sisi latar belakang keluarga, darah Indonesia disebut berasal dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk, Belgia. Kombinasi ini membuka peluang administratif apabila proses naturalisasi benar-benar ditempuh di masa depan. Jika melihat dari perspektif teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat jika pemain seperti Mirosila bergabung dengan skuad Garuda. Salah satunya adalah nilai jangka panjang. Usianya yang masih muda memberi ruang pengembangan sebagai investasi tim nasional dalam beberapa siklus kompetisi. Perjalanan karirnya juga menunjukkan progres bertahap. Ia berkembang dari level akademi
hingga mencapai skuad utama Genk. Dalam prosesnya, ia sempat beradaptasi di berbagai posisi sebelum akhirnya difokuskan sebagai penyerang tengah, peran yang kini menjadi identitasnya di lapangan. Dalam hal karakter permainan, ia dikenal sebagai striker dengan profil defensive forward. Tipe pemain seperti ini tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga aktif turun membantu membangun serangan dan menekan lawan sejak fase awal permainan. Mobilitas tinggi dan etos kerja menjadi salah satu ciri utamanya. Statistik performanya di level pengembangan juga cukup stabil. Ia pernah mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 16 pertandingan bersama Jong Genk di kasta kedua Liga Belgia musim 2024-2025. Pada musim sebelumnya, ia membukukan 4 gol dan 2 assist dari 23 laga. Sementara di tim utama Genk, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 18 penampilan. Rekap statistik keseluruhan menunjukkan konsistensi perkembangan. Jong Genk, 48 pertandingan, 11 gol, 5 assist. KRC Genk, 16 pertandingan, 1 gol, 1 assist. Selain pengalaman klub, rekam jejak internasional di level junior juga menjadi nilai tambah. Ia telah mengoleksi caps bersama tim nasional Belgia kelompok usia, termasuk 4 penampilan bersama U19. Pengalaman ini menandakan ia telah terbiasa bermain dalam kompetisi dengan standar tinggi. Dari sisi perkembangan pemain muda, klub-klub Belgia seperti Genk memang dikenal memiliki sistem pembinaan yang kuat. Akademi mereka pernah melahirkan pemain-pemain top Eropa, sehingga lingkungan kompetitif tersebut turut membentuk kualitas teknis maupun mental pemain muda. Meski begitu, peluang naturalisasi masih sebatas wacana dan belum ada pernyataan resmi terkait rencana tersebut. Namun kombinasi faktor usia, pengalaman di kompetisi Eropa, serta latar belakang keturunan Indonesia membuat namanya menjadi salah satu prospek menarik untuk dipantau. Apabila suatu saat proses tersebut terrealisasi, ia berpotensi menambah variasi pilihan di lini depan timnas Indonesia. Terlebih di tengah upaya membangun tim yang kompetitif di level Asia, keberadaan pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa bisa menjadi nilai strategis bagi perkembangan skuad ke depan. Pendekatan ini sekaligus melanjutkan tradisi naturalisasi pemain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim-tim pelatih terdahulu, seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Hartman membuka pintu lebar bagi pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, tanpa terkecuali asal Eropa atau liga lain. Tantangan dan peluang naturalisasi. Meski peluang naturalisasi besar, Hartman juga menghadapi realitas bahwa banyak dari nama besar dengan level liga tinggi belum tentu bersedia langsung berpindah paspor. Beberapa pemain juga masih fokus ke klub mereka masing-masing di Eropa dan belum memastikan komitmen bermain untuk timnas Indonesia pada jangka panjang. Namun, langkah ini tetap dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat basis pemain Indonesia agar makin kompetitif di panggung Asia, bahkan dunia. Era John Hartman di timnas Indonesia membuka babak baru dalam strategi naturalisasi pemain. Dengan mengincar berlian Eropa yang bermain di liga bergengsi seperti IPL dan Bundesliga, Hartman menunjukkan ambisinya untuk membawa skuad Garuda menuju level baru, tidak hanya di kompetisi regional, tetapi juga di panggung global seperti Piala Dunia 2030. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, buka-bukaan dengan kondisi skuad Garuda Merah Putih. Dalam kanal YouTube Timnas Indonesia pada Minggu 8 Februari 2026, pelatih anyar asal Inggris ini membagikan pendapatnya. Menurutnya, Timnas Indonesia sudah punya pemain yang matang. Nama-nama pemain abroad yang terdaftar sebagai starter juga sudah berpengalaman mengolah si kulit bulat. Bahkan ketika disandingkan dengan klub besar Asia lainnya, Indonesia masih terhitung cukup bagus. Pemain tier 1 dan 2 kita ada di posisi keempat atau kelima AFC, jelas Hartman. Ketika mendapat pertanyaan terkait alasan kegagalan masuk ke kompetisi Piala Dunia, Hartman akhirnya buka suara. Menurutnya, pemain timnas Indonesia masih belum punya chemistry yang baik. Bagi Hartman, kualitas pemain sudah bagus, hanya saja tiap pemain tidak punya waktu untuk saling mengenal dan memahami bagaimana peta tim berjalan. Mereka tidak punya waktu untuk membangun koneksi, padahal hal ini bisa sangat membantu saat momen sulit di lapangan. Pendapat Hartman tentang kondisi skuad timnas Indonesia selaras dengan pengamat sepak bola Asia. Berdasarkan data yang FIFA miliki,
Tim dengan persiapan yang lebih panjang cenderung lebih baik di segi taktik, mental, dan koordinasi lapangan. Laporan dari FIFA Technical Study Group ini menjadi landasan evaluasi Hartman. Ia harap waktu yang saat ini dimiliki untuk melatih timnas Indonesia bisa meningkatkan kekurangan skuad merah putih di bagian tersebut. Mendapat pertanyaan terkait strategi, Hartman menegaskan punya filosofi sendiri. Filosofi ini membuatnya memanfaatkan tim yang sudah terbentuk, bukan terus-menerus mencari pemain baru. Dengan kata lain, Hartman berniat memaksimalkan kondisi skuad timnas Indonesia hingga optimal. Meskipun Hartman tetap terbuka dengan adanya tambahan pemain embrak. Menurutnya, setiap pelatih harus bekerja dengan apa yang ada. Apalagi ia melihat pemain timnas sudah cukup matang sebagai pemain profesional, sehingga ia memilih tidak meragukan kualitas dan skill yang mereka miliki. Sebagai pelatih baru, Hartman tentu harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Karenanya, ia meminta banyak pihak sedikit bersabar sampai selesai memperbaiki kondisi skuad timnas Indonesia saat ini. Saya pikir dengan para pemain yang sudah kami rekrut, tetap butuh waktu bagi mereka untuk bersatu. Tutupnya. Beliau ini adalah keturunan Indonesia. Profil orang tua Kylian Mbappé. Mbappé adalah pesepak bola timnas Prancis yang lahir dari keluarga campuran yang ekonominya lemah. Ayah Mbappé, Wilfried Mbappé, adalah imigran Prancis yang berasal dari Kamerun. Sedangkan sang ibunda Indonesia berasal dari Indonesia. Faiza Lamari adalah figur sentral dalam karir sepak bola Kylian Mbappé. Selama bertahun-tahun, dia menjadi sosok penentu bagi setiap keputusan yang diambil si kapten timnas Prancis. Lamari memegang kendali atas negosiasi kontrak hingga keputusan terkait citra dan investasi Mbappé. Kylian Mbappé lahir dari pasangan Wilfried Mbappé dan Faiza Lamari. Selain punya kakak angkat, dia juga memiliki satu adik kandung bernama Ethan Mbappé. Mereka berdua sama-sama meniti karir menjadi pesepak bola. Mbappé melejit bersama Monaco, Paris Saint-Germain, PSG, dan sekarang bermain untuk Real Madrid. Adapun Ethan memulai perjalanan bersama PSG sebelum merapat ke Lille. Sang kapten timnas Prancis memang hanya punya satu adik, tapi ada kabar yang menyebut dirinya memiliki satu saudara lagi di Indonesia. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat percaya dengan berita tersebut. Fakta sesungguhnya adalah seorang anak asal Indonesia jadi viral gara-gara berwajah mirip seperti Mbappé. Dari warna kulit, bentuk muka, mata, hingga senyuman dia sangat identik dengan bomber andalan Real Madrid. Bocah SMP itu pun disebut netizen sebagai adik Mbappé asal Indonesia. Dunia mengenal Mbappé sebagai pesepak bola top dari Eropa. Nama dia mulai melejit sejak debut bersama AS Monaco pada 2015. Mbappé pun membawa klubnya ke tangga juara Liga Prancis 2016-2017. Aksi hebat Mbappé membuat PSG tertarik untuk merekrutnya pada musim panas 2017. Bermula sebagai pemain pinjaman, jebolan Akademi Bondy itu hanya butuh waktu 1 tahun untuk dipermanenkan oleh Les Parisiens. Ongkos transfer Mbappé bahkan mencapai 180 juta euro atau 3,4 triliun rupiah. Nominal tersebut menjadikan dia sebagai pemain termahal kedua dunia setelah Neymar, 222 juta euro. PSG ternyata tidak rugi membobol bank demi memboyong Mbappé. Pasalnya, Mbappé semakin berevolusi menjadi predator mengerikan bagi pertahanan musuh. Sang bomber mencatatkan total 235 gol dari 264 penampilan selama 6 tahun membela raksasa Prancis. Sebanyak 15 trofi dipersembahkan Mbappé buat PSG, termasuk 6 gelar Liga 1. Pekerjaan sebagai agen pemain membuat rekening perempuan berumur 51 tahun itu menggendut. Menurut laporan Abola, Lamari menerima gaji 4,5 juta euro atau 89,3 miliar rupiah per tahun dari mengurusi karir anaknya. Sekadar perbandingan, upah Lamari 1000 kali lipat lebih tinggi dari UMR Jakarta 2026 dalam setahun. Adapun UMR terbaru di ibu kota Indonesia adalah 5,729,876 rupiah. Jadi jika ditotal dalam setahun, jumlah UMR adalah 68,7 juta
dan kalau dikalikan 1000 menjadi 68,7 miliar rupiah. Kembali bahas soal Lamari, gajinya juga melebihi 8 rekan setim Mbappe di Madrid. Kedelapan pemain tersebut adalah Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andri Lunin, Endrick, dan Fran Garcia. Mbappe sendiri sedang menikmati masa subur bersama Real Madrid. Pada 2024-2025 atau musim perdana di ibu kota Spanyol, sang lelaki kelahiran Paris menorehkan 44 gol dari 59 laga di semua ajang. Bahkan Mbappe langsung mendapat piala dalam partai debutnya di Piala Super Eropa. Tak hanya itu, Mbappe juga memperoleh titel Piala Interkontinental. Untuk musim 2025-2026 yang sedang berjalan, dia membukukan 37 gol dan 5 assist dari 30 penampilan di semua ajang. Kontribusi Mbappe membawa klubnya menduduki peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 54 poin. Madrid hanya tertinggal 1 angka dari Barcelona selaku pemuncak tabel. Di Liga Champions, Madridnya Mbappe harus menghadapi Benfica pada play-off babak 16 besar. Adapun peluang Madrid untuk menjuarai Copa del Rey telah pupus akibat kekalahan dari Albacete pada babak 16 besar. Mbappe lahir di Paris, Prancis, 20 Desember 1998. Sejak masa kecil, Mbappe sudah diperkenalkan ajaran Islam, mengingat kedua orang tuanya merupakan pemeluk agama Islam yang cukup taat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wajib ditonton sampai akhir. Lamine Yamal, Erling Haaland, Mbappe dikonfirmasi siap gabung timnas Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Ternyata mereka pemain keturunan Indonesia selama ini. Tonton sampai habis agar paham sama isi videonya. Timnas Prancis begitu dikenal sebagai kesebelasan yang terdiri dari beraneka ragam asal pemain dan tak jarang dihuni keturunan imigran. Misalnya, Les Blues diperkuat oleh Kylian Mbappe yang ayahnya dari Kamerun dan ibunya asal Aljazair. Ousmane Dembele hasil pernikahan pria Mali dan wanita Mauritania. Bahkan, Jules Koundé, leluhurnya berasal dari Nigeria, Togo, dan Benin. Bukan tanpa alasan, jika kita menilik data Institut Nasional d'Etudes Demografik menyebutkan, pada 2018 ada 6,5 juta imigran yang tinggal di Prancis, atau 9,7% dari total populasi negara sebanyak 67 juta jiwa. Kylian Mbappe tampil bersinar di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 8 gol. Bahkan, di final Piala Dunia 2022, dia berhasil mencetak hat-trick. Lalu, apakah Kylian Mbappe merupakan keturunan Indonesia? Berkat bakat sepak bolanya yang luar biasa, siapa yang tak bangga memiliki Kylian Mbappe jadi pemain di tim nasional? Apalagi jika pemain berbakat seperti Kylian Mbappe memiliki darah keturunan Indonesia. Kylian Mbappe Lotin merupakan pemain keturunan Kamerun dan Algeria. Kylian Mbappe lahir di Bondy, Paris, 20 Desember 1998. Ayahnya memiliki darah Kamerun bernama Wilfried Mbappe, sedangkan ibunya, Faiza Lamari, mantan atlet bola tangan, merupakan keturunan Algeria, sehingga Kylian Mbappe bukan pemain keturunan Indonesia. Meski bukan keturunan Indonesia, Kylian Mbappe lahir dari keluarga yang mencintai olahraga. Mbappe memiliki kakak angkat bernama Jires Kembo Ekoko yang merupakan atlet sepak bola. Adiknya, Ethan, juga seorang pemain sepak bola. Ayah Kylian Mbappe, Wilfried Mbappe, juga memiliki darah Nigeria. Dia dikenal sebagai pemain sepak bola. Ia juga menjadi pelatih komunitas sepak bola Bondy. Wilfried juga pernah melatih Fiorentina Jonathan dan William Saliba, pemain Arsenal,